Teknologi digital tidak diciptakan untuk pelanggaran privasi, namun teknologi secara terus-menerus memungkinkan hadirnya berbagai ancaman. Teknologi digital seperti database, kamera digital, web, handphone, smartphone, dan juga GPS telah sangat mengubah apa yang dapat diketahui orang tentang diri kita dan cara mereka menggunakan informasi tersebut. Memahami resiko dan masalah dari hadirnya teknologi adalah langkah pertama untuk melindungi privasi. Untuk profesional komputer, memahami resiko dan masalah privasi adalah langkah menuju perancangan sistem dengan perlindungan privasi bawaan dan resiko yang lebih kecil. Ada 3 aspek kunci privasi. Yang pertama adalah bebas dari gangguan, being left alone. Kemudian kontrol informasi tentang diri sendiri. Kemudian bebas dari pengawasan, dari diikuti, dilacak, diawasi, dan juga disadap. Kita tidak dapat berekspektasi untuk mendapatkan privasi secara seutuhnya. Banyak teman dan kenalan kecil kita tahu seperti apa penampilan kita, di mana kita bekerja, jenis mobil apa yang kita kendarai, dan apakah kita adalah orang yang baik atau tidak. Mereka tidak perlu mendapatkan izin kita untuk mengamati dan berbicara tentang kita. Kontrol informasi tentang diri sendiri berarti kontrol apa yang ada dalam pikiran, telepon, dan sistem penyimpanan data orang lain, dan harus dibatasi oleh hak asasi manusia, khususnya kebebasan berbicara. Kita juga tidak bisa berharap untuk benar-benar bebas dari pengawasan. Orang-orang melihat kita dan mendengar ketika kita bergerak di depan umum, baik secara fisik ataupun di dunia maya. Privasi memungkinkan penipuan dan melindungi yang bersalah. Kekhawatiran akan privasi dapat dianggap dengan pertanyaan apa yang harus kita sembunyikan. Keinginan untuk merahasiakan berbagai hal tidak berarti kita melakukan suatu hal yang salah atau kesalahan. Kita mungkin hanya ingin merahasiakan tentang masalah kesehatan, hubungan, dan juga tentang keluarga. Kita mungkin memilih untuk tidak berbagi keyakinan agama dan pandangan politik kita dengan semua orang yang kita kenal, mungkin untuk menghindari argumen yang mengganggu. Kita juga mungkin tidak ingin orang lain tahu berapa banyak misalnya junk food yang kita makan atau berapa jam yang kita habiskan untuk menonton drama Korea misalnya. Privasi informasi dapat menjadi penting untuk keselamatan dan keamanan juga. Contohnya termasuk misalnya rencana perjalanan, data keuangan, dan juga alamat rumah bagi sebagian orang. Ancaman privasi datang dalam beberapa kategori. Misalnya penggunaan informasi pribadi yang disengaja dan institusional di sektor pemerintahan, terutama untuk penegakan hukum dan juga pengumpulan pajak, dan di sektor swasta, terutama untuk pemasaran dan pengambilan keputusan. Kemudian ada penggunaan atau pelepasan yang tidak oleh orang dalam atau insiders, orang-orang yang menyimpan informasi tersebut, kemudian pencurian data, kebocoran informasi yang tidak sengaja karena kelalaian atau kecerobohan, kemudian tindakan kita sendiri. Terkadang pertukaran yang disengaja dan terkadang ketika kita tidak menyadari resiko terhadap apa yang kita sendiri lakukan.